bermain atau dipermainkan. Terhadap dunia, dua kemungkinan itu yang akan menimpa kita, yang akan terjadi dalam hidup kita, di mana kita sangat berkemungkinan untuk dipermainkan oleh dunia, dipermainkan oleh keadaan ketika kita tidak bisa bermain. Untuk bisa bermain di dalam kehidupan di dunia ini, tentu saja ada persiapan-persiapan yang perlu kita lakukan, meliputi kalau manusia ada fisik, ada pikiran, ada batin. Ketiga hal ini menurut saya yang perlu kita latih, yang perlu kita kondisikan, yang perlu kita didik secara kontinu, secara terus-menerus untuk bisa survive, bahkan tidak sekedar survive, tapi untuk bisa bermain, untuk bisa menikmati permainan di dunia ini. Yang pertama yaitu fisik, di mana banyak sekali skill yang bisa kita pelajari dari fisik ini, yang tentu melibatkan pikiran juga, batin juga. Cuman secara garis kasarnya ada skill fisik yang mana meliputi misalkan kita latih otot kita melalui fitness, kemudian kita latih skill sepak bola kita, skill olahraga kita, badminton atau olahraga yang lain, bersepeda dan seterusnya. Itu dalam rangka memang yang kita olah adalah olah fisik kita yang kita latih. Ini diperlukan untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Terus kemudian ada wilayah yang lain yaitu pikiran, di mana ini sama, pikiran ini juga kita mengkonsumsi sesuatu untuk kita cerna. Tidak hanya mulut yang mencerna makanan, tapi juga pikiran mencerna informasi, mencerna ilmu pengetahuan, mencerna obrolan-obrolan, diskusi-diskusi. Jadi pikiran kita senantiasa memasukkan informasi ke dalam diri kita sendiri untuk selalu diproses oleh pikiran. Sehingga di sini penting untuk memberi nutrisi bagi pikiran secara bijaksana. Maksudnya terkadang kita memasukkan hal-hal yang mana itu tidak kita perlu untuk masukkan, tapi kita masukkan. Ini juga berpotensi bisa menyebabkan sakit, sama seperti tubuh yang ketika sembarangan memasukkan makanan, maka berpotensi juga untuk tubuh kita sakit. Pikiran juga seperti itu, ketika kita sembarangan asal mengkonsumsi sesuatu informasi yang mana itu nanti kita tidak bisa mengolah dengan baik, maka yang terjadi juga akan terjadi sakit pada pikiran kita. Sehingga pentingnya kita untuk terus belajar, baca buku, mendengarin podcast, terus ikut diskusi-diskusi, kajian-kajian dan semacamnya. Itu dalam rangka memang untuk memberi nutrisi bagi pikiran kita. Terkait apa yang mau kita makan, tentu setiap orang punya selera yang berbeda-beda. Yang jelas sesuatu itu menjadi sarana untuk membangun cara berpikir, sarana untuk membangun kecerdasan kita supaya lebih advance lagi, supaya lebih terampil lagi dalam berpikir. Terus kemudian yang ketiga ada batin, di mana ini yang menurut saya jarang diajarkan dan jarang juga dilatih oleh umumnya manusia untuk zaman sekarang, karena memang tidak tersedia di pendidikan akademis. Pendidikan akademis hanya menyediakan pembelajaran terkait pikiran utamanya, namun terkait batin ini tidak banyak yang mengajarkan pada ranah akademis, kecuali hanya sedikit, sehingga untuk batin ini seringnya malah larinya ke orang-orang yang disangka sebagai orang spiritual, yang itu notabene dibayangkan sebagai sesuatu yang mistis, sesuatu yang penuh misteri, kemudian sesuatu yang gaib, sesuatu yang berbau klenik dan seterusnya. Padahal itu sama dengan bagian dari diri manusia, ada tubuh, ada pikiran, ada batin, yang mana itu sama-sama juga perlu kita olah, perlu kita kembangkan untuk batin ini. Karena ketika ada mata batin, tentu juga ada telinga batin, ada mulut batin, ada hidung batin, ada jidat batin, tangan batin, kaki batin, tubuh batin tentu juga ada. Sehingga yang batin ini pun sebenarnya juga sangat perlu untuk kita olah, sangat perlu untuk kita kondisikan, sangat perlu untuk kita bangun potensi-potensi yang bisa dimungkinkan untuk keluar dari batin kita. Sehingga kalau ada yang mungkin orang bisa melihat pandangan jarak jauh, bisa kemudian mengerti atau tahu isi pikiran orang,
kemudian orang bisa ngerti informasi yang akan terjadi weruh sadurunge winara atau tahu sebelum peristiwa terjadi. Itu semua tidak lain adalah skill dari batin. Memang potensi batin seperti itu pada wilayah-wilayah batin, pada wilayah-wilayah spiritual. Dan itu semua memang manusia diberi kelengkapan itu semua, baik dari fisik, pikiran maupun batin. Perkaranya tinggal manusianya mana yang mau mengolah secara fisik, mana yang mau mengolah secara pikiran, mana yang mau mengolah secara batin. Karena ketiga hal ini menurut saya untuk menghadapi dunia, untuk bisa bermain cantik di dunia, itu memang harus kita olah semuanya, baik tubuh, baik pikiran maupun batin kita. Karena ketiga hal ini yang menjadi bagian dari tubuh kita manusia, bagian dari diri kita manusia. Kita diberi modal itu, dan siapa yang mampu mengolah ketiga-tiganya dengan baik, maka akan bisa bermain di dunia ini. Ketika tidak mengembangkan potensi yang ada di ketiga bagian itu tadi, maka yang terjadi sangat dimungkinkan kemudian manusia dipermainkan oleh dunia. Sangat mungkin manusia kemudian dipermainkan oleh keadaan. Sangat mungkin manusia kemudian dipermainkan oleh situasi-situasi yang terjadi di dalam hidupnya. Baliknya, seseorang yang bisa mengolah ketiganya, mengolah semua potensi baik batin, pikiran maupun tubuh, maka akan menjadi sebuah kemungkinan yang lebih pula jika orang tersebut kemudian bisa bermain indah, bisa bermain dengan lihai, dan pada akhirnya dia tidak hanya bisa sekedar bermain, bahkan dia bisa bersendal gurau, bisa happy melihat isi dunia, bisa menikmati dunia ini, bisa menikmati kehidupan yang sudah Tuhan berikan kepada dia.